Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita fokus kepada hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, terpujilah Engkau Allah Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur ya Allah Bapa, pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna Tuhan, hari demi hari Tuhan. Sehingga di pagi hari ini Tuhan, Engkau pertemukan kami kembali di dalam kasih-Mu. Kami sehat Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, urapi kami Tuhan. Urapi, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang beracara di dalam diri kami Bapa, sehingga kami Tuhan hanya berfokus dan hanya menerima hadirat-Mu saja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, Yesus baik, sangat baik. Haleluya. Angkat suaramu, mari kita sembah Tuhan yang hidup, Allah Bapa yang baik. Oh haleluya. Kami seperti rusa yang selalu rindu kasih-Mu Tuhan. Bapa Kau baik, Bapa Kau indah. Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu. Hosana, Hosana bagi-Mu, Raja yang mulia. Oh, kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kau layak disembah, Kau Allah yang indah. Haleluya. Kami sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Firman-Mu serene dalam hasei, la na na la la ya sei. Haleluya, haleluya ya Aba. Oh Yesus, kasih-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan bagi kami. Haleluya, haleluya. Yesus Kau baik bagi kami. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya
Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita nyanyikan lagi dengan segenap hati, dengan all out. Rasakan jamahannya, rasakan kasih-Nya memenuhi hati kita. Oh haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagaikan padang gersang, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Oh hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku haleluya untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita katakan lagi, hanya Engkau, hanya Engkau, oh hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan lagi, sekali lagi, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang terkasih. Mari angkat suaramu, katakan, oh Tuhan, kami bersyukur, kami tinggal dalam indahnya kasih-Mu. Kami bangga memiliki Engkau, kami
bersyukur memiliki Engkau, Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang kudus. Haleluya. How great you, Lord. How great you, Jesus. How great you. How great you. Mari kita nyanyikan lagu ini, How great you. How great is our God. Sing with me, how great is our God. It's all I sing, how great is our God. Kita percaya bahwa Allah kita great. Katakan lagi, how great is our God. Sing with me, how great is our God. All I sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All I sing, how great is our God. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau, Allah yang great, Allah yang baik, Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih, yang begitu besar mengasihi kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami ini. Kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan kasih-Mu ya Tuhan. How great you are God. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian isi hati-Mu, surat cinta-Mu Tuhan, yaitu firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah sangat berguna bagi kami Tuhan, untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau, menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan, memiliki karakter-Mu ya Allah Bapa, yaitu kasihilah Tuhan Allah-Mu dan kasihilah sesamamu seperti Engkau mengasihi dirimu sendiri. Bapa, itulah Tuhan perjuangan kami setiap hari untuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Kita akan nyanyikan satu lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia.
hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dalam dekapan, dalam kasih Bapa, dalam kemurahan-Mu dan anugerah-Mu, kami bersyukur buat kesetiaan-Mu, Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kesetiaan-Mu seperti pagar tembok Tuhan, kami menerimanya. Biar siang hari ini kami menerima Engkau dengan sepenuhnya. Kami terbuka terhadap dekapan-Mu Bapa. Peluk kami Tuhan, dekap kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan, balut kami, angkat segala kekecewaan, angkat segala kekotoran Tuhan, karena di dalam-Mu kami dikuduskan, karena di dalam-Mu kami dibaharui, karena di dalam-Mu kami menerima impartasi kepenuhan Allah. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur, Engkau baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berdoa, hadirat-Mu di tengah kami. Amin. Kita akan buka firman Tuhan, Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai yang ketujuh. Kalau sudah ketemu, kita akan baca Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Saya akan membacakan judulnya, Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Silakan Bapak Ibu lanjutkan. Sebab supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7 sama-sama. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang bersyukur dan percaya katakan amin. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Apa kekayaan kita? Sekali lagi, saya ingin tegaskan, segala berkat rohani yang ada di dalam surga telah dikaruniakan Bapa
kepada kita. Apakah berkat rohani yang terbesar di dalam surga? Yesus sendiri, Bapa mengutus firman-Nya ke dalam dunia, segala miliknya. Bukan cuma yang teritilan langit dan bumi, pepohonan dan isinya. Bukan itu. Bukan cuma itu Tuhan siapkan, tapi segala kekayaan rohani di dalam surga diberikan untuk saudara dan saya, yaitu firman-Nya, Yesus Kristus, yang hari ini dengan iman kita menerimanya, kita percaya di dalamnya, kita percaya di dalam anugerahnya, bahwa di dalam Kristus engkau menerima kekayaan rohani di dalam surga yang hari ini engkau terima di muka bumi, yaitu hidup di dalam persekutuan dengan Bapa, hidup di dalam persekutuan dengan Allah, yang tadinya manusia dengan caranya mencari Tuhan, dengan upayanya mencari Tuhan, dengan segala kebaikannya mencari Tuhan. Tapi apa yang didapati? Tidak seorang pun bisa menemukan Tuhan. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak bisa mendapati Tuhan. Manusia tidak bisa menjangkau Tuhan. Kenapa? Karena dosa menjadi penghalang. Dosa menjadi penghalang terbesar di sepanjang zaman untuk manusia bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi hari ini oleh iman di dalam Yesus Kristus, hubungan itu dikembalikan. Ketika engkau percaya kepada Yesus, ketika engkau percaya kepada Juru Selamat, engkau bisa memanggil Tuhan sebagai Aba, ya Bapa. Bukan berarti Tuhan sudah memperanakan kita, tapi Tuhan yang adalah sumber. Karena Aba atau Ab itu artinya sumber. Tuhan adalah sumber kehidupan buat kita. Tuhan adalah sumber kita, di mana kita diciptakan di dalam Dia, di mana kita dipenuhi oleh Dia sejak semula untuk bersama-sama dengan Dia, dan kita dikembalikan kepada bentuk semulanya, yaitu untuk berbicara dengan Tuhan, untuk menikmati komunikasi dengan Tuhan, untuk apa lagi? Menyatakan kemuliaannya di atas muka bumi ini, supaya bangsa-bangsa lain boleh melihat Tuhan tinggal dan diam bersama-sama dengan umatnya. Yang setuju katakan amin. Jadi ingat, segala kekayaan rohani dalam surga bukan uang, bukan harta benda. Di surga enggak pusing soal harta benda. Kenapa? Karena di sana kita adalah makhluk-makhluk rohani yang terus menikmati Tuhan, yang terus bersekutu dengan Tuhan, yang terus bersekutu dengan sesama. Segala sesuatunya telah tersedia. Enggak perlu alat transportasi seperti hari ini kita naik motor atau mobil. Kenapa? Tidak ada dimensi di sana. Tidak ada dimensi yang membuat kita sulit menjangkau satu dengan yang lain. Tapi ada kemuliaan Tuhan yang kita terus nikmati bersama-sama. Yang kedua, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Gitu ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia kurang tepat, tapi tidak merendahkan bahasa Indonesia. Tangkap kebenarannya, esensinya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan memilih siapa? Semua orang. Ya, karena sebab kita dari sumber yang sama. Perbedaannya apakah semua orang itu membuka hati untuk menerima keselamatan di dalam Kristus atau tidak. Sebab kasih-Nya ada untuk semua orang. Matahari ada untuk orang baik dan orang jahat. Hujan juga begitu. Rezeki juga begitu. Artinya kalau bicara pilihan, karena banyak orang terlalu mendapatkan soal predestinasi. Kalau sejak semula ngapain kita capek-capek cari Tuhan? Ngapain kita capek-capek membagikan kabar baik, kabar keselamatan buat orang banyak kalau seorang orang itu sudah ditentukan sejak semula. Sejak mula setiap orang ditentukan di dalam anugerah-Nya. Hanya setiap orang yang diberi kehendak bebas, maukah dia membuka hati
dan menerima karunia keselamatan itu. Itu saja masalahnya. Ketika dia mau menerima karunia keselamatan itu, membuka hati untuk Tuhan, maka segala kepenuhan, maka segala rancangannya dikembalikan sesuai dengan kehendaknya, yaitu supaya kita menjadi anak-anaknya. Tuhan gak ngelahirin kita lewat buah kandungan orang tua kita, tapi dia melahirkan kita dengan hati yang baru, dengan roh yang baru, untuk memiliki ketaatan di dalam Kristus, untuk memiliki kedekatan di dalam Kristus. Kristus yang adalah imam besar yang agung, sebagai pengantara untuk kita bisa mengalami Tuhan lewat penebusan darahnya, yang olehnya kita, Yesus dan Bapa adalah satu. Bukan kita menjadi satu, menjadi Tuhan, tapi kita dipersekutukan di dalam Dia. Jangan pusing-pusing soal, kalau gitu saya jadi seperti Tuhan. Kita gak akan jadi Tuhan, kita ini ciptaan. Udah jelas, tapi kita masuk di dalam persekutuan dengan Dia. Karena rancangannya sejak semula supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sejak semula supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang jadi masalah hari ini, kita semua orang yang ketemu Tuhan dalam perjalanan. Contoh, dari Merak menuju ke Jakarta, Grenma mungkin sudah ketemu Tuhan di Gerem. Tapi ada sisa waktu dalam perjalanan dari Merak sampai ke Gerem. Ada lika-likunya, ada kaki tersangkut batu, ada orang yang mengejek ngapain jalan ke Gerem. Ada apa lagi? Ada banyak peristiwa yang terjadi. Atau mungkin ada yang lebih jauh lagi. Bu Eva ketemu Tuhannya udah di Tangerang. Dalam perjalanan dari sini ke Tangerang, kakinya udah penuh luka, udah penuh darah, udah capek, udah kelelahan. Ada banyak hal-hal yang membuat depresi, seolah kok gak nyampe-nyampe. Tapi ketemu Tuhan di dalam perjalanan. Nah, pada waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita menerima Dia, kita dikuduskan, kita dibenarkan di dalam Dia, sehingga kita memulai perjalanan yang baru. Tapi pengalaman yang lalu tidak bisa dihilangkan, bukan tidak dihapus dosanya. Ini akan menjadi satu pola. Enggak, kalau jalan dari Merak ke Jakarta itu, saya udah nyampe Tangerang nih. Lewatnya ke Serang dulu. Nah, sebelum Serang itu ngelewatin Keramat Watu. Nah, terus lewat jalan utama. Ada yang sebagian nggak begitu. Saya lewatnya pesisir tuh, Bojonegara, terus minggir, lewat sawah-sawah pemandangannya indah. Yang lain lewat jalur selatan. Enggak, bisa kok. Lewat mana? Lewat Rangkas, Pamarayan, belok ke kiri. Nanti ketemu sama Tiga Raksa, di mana lagi tuh? Nggak ada yang ngerti. Artinya perjalanan kita berbeda-beda. Pengalaman kita berbeda-beda. Dan itu kadang-kadang kita bawa pada hari ini yang seolah-olah menjadi kebenaran kita. Bahwa ke Jakarta itu harus lewat Rangkas Bitung. Bahwa ke Jakarta itu harus lewat Keramat Watu, perempatan. Yang lain bilang bahwa ke Jakarta itu harus lewat Bojonegara, lewat area sawah-sawah. Nah, pengalaman-pengalaman ini membentuk pola pikir kita. Dan ini gak bisa kita bawa ke dalam perjalanan kita dalam mengenal Tuhan. Pengalaman itu berarti, sangat berarti. Tapi apakah itu bisa dibawa? Tidak bisa dibawa. Itu sebabnya Tuhan minta, berubahlah oleh pembaharuan budi. Tinggalkan tujuannya Jakarta. Fokus, lari kepada tujuan. Dengan cara melakukan, kalau di Alkitab bilang seperti orang yang melakukan pertandingan, ya. Setiap orang punya arenanya masing-masing, jalurnya masing-masing yang Tuhan sudah berikan. Jadi Charles nggak perlu ngikutin jalur saya nggak perlu mengikuti jalurnya Ibu Esther. Ibu Esther nggak harus mengikuti jalurnya Ana. Itu sebabnya firman Tuhan ngajarin kita, jangan kamu menghakimi. Kenapa? Karena masing-masing orang punya jalannya masing-masing. Tapi standarnya harus jelas. Standarnya adalah
firman Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh menghakimi. Bukan berarti membiarkan orang berjalan dengan caranya. Tidak. Firman Tuhan juga ngajarin kita, tegurlah dengan kasih, dengan lidah yang lemah. Karena lidah yang lemah lembut meremukan tulang. Tulang-tulang bisa remuk. Oh iya, gak begitu kayaknya. Kan udah gue bilangin, caranya gak begitu. Itu gak meremukan tulang, mengencangkan otot. Kita bisa ditinju ya. Jadi sampaikan dengan lemah lembut bahwa tujuannya adalah Kristus dan kita adalah anaknya. Kita pasti sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena Kristus telah memulai segala yang baik di dalam kita dan Dia akan menyelesaikannya dengan sempurna apa yang telah Tuhan mulai. Kalau kita masih terpola dengan masa lalu, masih ada habit yang kita bawa dari trauma masa kecil kita, dari masa lalu kita, Bapa siap untuk membereskan itu. Bapa siap untuk memulihkan itu semua. Karena apa? Karena sejak semula kita dirancang untuk menjadi anak-anaknya Bapa kita. Kalau kita punya hubungan yang punya bentuk hubungan yang traumatis dengan Bapa kita, sehingga kita sulit mendatang sama Tuhan, sehingga kita selalu masang benteng yang kita nggak tahu kenapa kok kayak saya berbuat begini, respon saya begini. Itu adalah hal-hal yang kita bawa dari pengalaman perjalanan. Oh nggak begitu, lewatnya Serang dulu. Oh enggak. Yang satu bilang, enggak begitu, lewatnya mana? Keramat Watu. Oh enggak, salah, beloknya di Serdang. Menuju Rangkas, lewat Mancak. Jadi semua orang selalu masang bentengnya masing-masing. Disinilah dibutuhkan kerelaan untuk terbuka dengan Tuhan. Sehingga Tuhan membawa kita kembali kepada kodratnya, kepada bentuknya yang semula, yang Tuhan ciptakan kita serupa dengan gambaran anaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikarunia kepada kita di dalam Dia, di dalam kasih-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini yang kita terima hari ini, bukan terima perjamuan kudus. Maksudnya yang kita terima saat ini adalah waktu kita percaya di dalam Isa Al-Masih, di dalam Kristus, kita beroleh penebusan di dalam anaknya, kita beroleh pengudusan di dalam anaknya. Baharui pikiran kita hari ke hari, tanggalkan pengalamanmu, tanggalkan cara-caramu, biar Roh Kudus memimpin kita selaras dengan firman-Nya, sesuai dengan apa yang tertulis. Kenapa? Karena Roh Kudus gak mungkin bekerja di luar apa yang tertulis. Jadi mau gak mau, kita harus punya perenungan terhadap firman. Engkau harus baca firman. Tanpa firman gak mungkin kita diubahkan. Tanpa logos, rema tidak terjadi. Kita harus mendengar firman Tuhan. Kalau gak bisa baca, zaman sudah modern. Ada audio Bible, kita bisa dengar. Kita bisa renungkan, kita bisa percaya di dalam firman-Nya. Terus nikmati persekutuan dengan Tuhan, terus nikmati dalam kekudusan bersama Tuhan. Masalah akan tetap ada, karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab tulis, dengan peluhmu barulah engkau akan makan, dengan sakit baru engkau bisa akan melahirkan. Masalah itu terus sampai hari ini. Tapi di dalam Kristus kita beroleh kekuatan di dalamnya, sehingga kita tidak memandang masalah sebagai sebuah masalah, tapi kita memandang sebuah masalah. Oh iya Tuhan, Tuhan mau saya mengikuti caranya Tuhan, sebagai bentukan, sebagai tangan Tuhan yang sedang membentuk untuk kita terus mencari Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan sudah memberi segala kekayaan rohani dalam surga, yaitu Yesus Kristus, untuk kehidupan yang kekal, untuk saudara dan saya hari ini, untuk menikmati
perjalanan bersama Dia sampai kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati.